Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang olah data pengujian tinggi metasentrum yang telah teman-teman lakukan di laboratorium. Nah, untuk semua area yang berwarna kuning, ini kita dapatnya dari pengujian yang telah kita lakukan di laboratorium kemarin. Nah, yaitu ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada berat, kemudian berat beban horizontal, beban vertikal, titik berat ketiga kondisi, kemudian kedalaman terbenam, dan jarak beban horizontal, vertikal, beserta sudut kemiringan. Nah, kemudian untuk satuannya ini bisa teman-teman sesuaikan lagi. Apabila di formulirnya itu adalah milimeter, maka kita ubah jadi meter. Apabila di formnya itu adalah gram, maka kita ubah jadi kilogram. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian untuk massa total yang satuannya Newton, itu adalah berat ini tadi dikali dengan 9,81. Artinya, berat total yang Newton ini adalah massa. Massa itu adalah berat yang telah dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, untuk beban bergerak yang horizontal itu sama aja. Beban bergerak H yang kilogram ini kita kali dengan 9,81. Nah, satuannya adalah Newton. Gitu. Kemudian tinggal digeser ke samping. Maka dia ngikut gitu rumusnya. Nah, untuk titik berat dan kedalaman terbenam itu kita dapat dari pengujian. Sebelum kita masuk ke perhitungan MG teori, kita perlu menghitung dulu 4 data ini. Nah, pertama VZC. VZC adalah volume terbenam yang di dalam air. Kemudian IO ini adalah inersia minimum, inersia yang paling kecil. Selanjutnya YB ini adalah pusat apung. Kemudian BG. BG ini adalah jarak pusat beban dengan pusat apung. Ini kita copy dulu yang BG ini. Kita taruh di bawah. Oke, kenapa? Karena di sini ada yang namanya BG1 atau jarak pusat beban dengan pusat apung 1. Ini yang kedua, ini yang 3. Nah, ini ya. Sesuai dengan nomor ini. Ini kita rapiin lagi aja. Kita ubah bordernya biar lebih rapi gitu. Nilai VZC ini sama dengan buka kurung panjang ini, nilai L kemudian dikunci dikali dengan nilai lebarnya ini dikunci juga dikali dengan nilai kedalaman terbenamnya ini. Kemudian ini juga dikunci ya, di enter. Didapat hasil sebagai berikut. Untuk inersia itu kita sama dengan buka kurung 2 kali 1/12 tutup kurung dikali dengan buka kurung nilai panjangnya ini dikunci dikali dengan nilai lebarnya ini dikunci dan dipangkatkan 3. Nah, ini pastiin yang dipangkatkan 3 itu memiliki nilai yang paling kecil. Karena apa? Karena inersia yang kita pakai adalah inersia minimum. Jadi yang kita pangkatkan 3 adalah angka yang paling kecil gitu ya, 0,2 di antara kedua ini. Kemudian di enter. Oh ya, ini lupa tanda kurung yang kurang. Tanda kurungnya 2 kali. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk nilai YB ini adalah titik berat atau titik tengah dari kedalaman terbenam ini. Maka dari itu, ini sama dengan nilai kedalaman terbenam ini dibagi 2. Kemudian di enter. Oke. Kemudian untuk nilai BG1 ini sama dengan nilai yang ini, titik berat ini, dikurang dengan nilai YB. YB-nya dikunci. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk yang BG2 itu titik berat yang kedua ini dikurang dengan YB ini. Kemudian untuk BG3 itu rumusnya sama. Titik berat yang ketiga kurang dengan YB ini. Enter. Setelah itu selesai. Kita lanjut ke perhitungan MG teori. Nah, ini tuh buat apa? Ini tuh buat step by step untuk mencari MG teori ya. Nah, tapi nanti ini untuk keperluan laporan saja. Untuk yang di Excel, kita langsung saja pakai rumus yang link langsung dari sebelah-sebelahnya ini. Oke, untuk nilai MG teori ini agak panjang, maka dari itu diperhatikan baik-baik. Yaitu sama dengan buka kurung 1/12 tutup kurung dikali dengan buka kurung nilai panjangnya ini kemudian dikunci dikali dengan nilai lebarnya ini dikunci kemudian dipangkatkan 3 kemudian tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung nilai panjangnya ini dikunci dikali dengan nilai lebarnya ini dikunci kemudian dikali dengan nilai kedalaman terbenam ini dikunci kemudian tutup kurung minus
buka kurung, nilai titik berat yang ini, oh ya, ini dikunci, kemudian minus lagi, buka kurung, nilai kedalaman terbenam ini, F4, dikunci ya, dibagi 2, tutup kurung, kemudian enter, didapat hasil sebagai berikut. Nah, kemudian di scroll, dapat hasil yang sama kan. Nah, rumus ini kita copy ke bawah. Nah, yang digeser yang ini aja, titik beratnya nih. Kita double klik aja pada rumus yang ini. Kemudian digeser ke nomor 2. Dan enter. Dan di scroll. Nah, kemudian ini rumusnya ini di copy lagi. CTRL-C. Kemudian di paste di sini. Kemudian di double klik. Digeser yang titik beratnya. Ke nomor 3 gitu. Kemudian di enter. Dan di scroll. Oke, selanjutnya kita akan menghitung MG percobaan. Nah, pada area yang oranye ini, kita menghitungnya pada grafik nanti menggunakan regresi linear. Nah, untuk area putih ini kita bisa hitung. Karena kenapa? Karena sudut kemiringannya tidak 0. Kalau 0, dia nanti akan div di sini. Atau tidak terdefinisi gitu ya. Nah, kita sama dengan aja. Nilai P itu adalah nilai beban. Beban horizontalnya. Kemudian dikunci, dikali dengan jarak bebannya ini. Jarak bebannya enggak dikunci. Oke. Kemudian dibagi dengan P. W totalnya ini. Yang kilogram. Kemudian W totalnya dikunci. Nah, setelah itu dikali dengan kotangan, kita tulis saja COT, buka kurung, radians, buka kurung, nilai sudut kemiringannya ini. Kemudian tutup kurung. Setelah itu di enter. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, pada sudut kemiringan 0, dia tuh akan memiliki nilai yang tak terdefinisi. Kenapa? Karena kotangannya 0. Gitu ya. Maka dari itu, ini kita warnain oranye loh. Nah, kenapa? Karena kita nanti akan mendapatkan hasilnya setelah grafiknya jadi. Nah, untuk membuat grafiknya, cara bikinnya itu kita ke menu insert, kemudian chart, pilih yang ini, scatter ini ya, dan geser ke sini, kemudian klik kanan, si chartnya ini, kemudian select data. Kita add, series name-nya itu adalah MG percobaan 1, series X values-nya itu adalah sudut kemiringannya ini, yang 3 ini aja, tanpa nilai 0-nya ini. Kemudian series Y values-nya kita blok aja 3 ini. Kemudian oke. Oke. Judulnya ini kita double klik. Kita CTRL-A, kemudian CTRL-B, biar tebal gini ya. Nah, selanjutnya untuk sumbu Y-nya ini, karena koma terlalu banyak, maka dari itu kita ubah aja. Number ini di axis options, pilih yang number, decimal place-nya kita ubah jadi 3, biar nggak ada 0 gitu di belakangnya. Nah, setelah ini selesai, kita klik tanda plus nih, kita aktifin trend line-nya, kemudian axis title-nya juga kita aktifkan. Nah, di sini itu kita copy dulu si degree-nya ini, CTRL-C, nanti kita paste di sini ya. Nah, axis title yang sumbu X itu sudut kemiringan, kemudian kita pastekan derajat ini tadi yang telah kita copy. Satu CTRL-A, CTRL-B, biar ke bold ini ya. Nah, untuk nilai Y-nya ini, itu ketik aja MG, percobaan. Setelah itu CTRL-A untuk select all-nya ini, kemudian CTRL-B, agar teksnya tebal gitu. Nah, setelah itu, grafiknya ini, kita klik trend line-nya ini, double klik. Nah, setelah itu, setelah trend line option-nya ada, kita pilih yang trend line options, yang paling kanan ini ya. Setelah itu, display equation on chart-nya, kita aktifkan. Ini untuk memunculkan persamaannya gitu. Nah, dapat persamaan sekian. Ini pastiin trend line options-nya, kita pilih yang linear. Jadi ini tuh sebenarnya garis regresi linear gitu. Makanya kita pilih yang linear. Nah, kemudian setelah selesai grafiknya nih, kita klik grafiknya, kemudian format, kita kasih outline biar lebih rapi gitu. Pilih yang 3 PT. Nah, warnanya yang hitam ya. Atau bebas itu. Nah, kemudian setelah selesai, kita copy grafik ini. Kita copy CTRL-C, kemudian CTRL-V pada bawahnya, dan CTRL-V lagi pada sampingnya ini. Nah, judulnya kita ubah, MG percobaan 2, dan ini MG percobaan ketiga. Nah, kemudian grafiknya ini kita double klik, agar muncul kotakan 2 ini. Nah, setelah itu kita geser.
ke percobaan kedua. Nah, untuk MG percobaan 3 itu kita geser ke percobaan ketiga. Setelah ketiga grafik ini selesai, nanti apabila yang tadi nggak bisa digeser-geser, maka solusinya itu kita select data manual aja, kita edit seriesnya ini, kemudian series X values-nya yang awalnya pada percobaan 1, kita ubah jadi percobaan kedua, 2,8 sampai 8,4 nih. Begitupun dengan Y values-nya, yang tadinya atas ini, kita ubah jadi yang bawah ini. Tinggal diubah aja ya, dengan cara yang sama seperti MG percobaan pertama. Nah, begitupun yang ketiga. Setelah grafik yang selesai, maka kita akan mendapatkan ketiga persamaan. Nah, persamaannya ini, kita masukin nilai yang tanpa X. Nah, di sini ada nilai yang ada X, dan juga ada nilai yang tanpa X. Nah, nilai tanpa X-nya ini adalah nilai MG percobaan yang sudut kemiringannya 0. Pada itu, tinggal kita input aja. Pada percobaan 1 itu dapatnya 0,0924, yang ini ya. Kemudian percobaan kedua 0,0844. Kemudian percobaan ketiga itu 0,0807. Setelah itu di enter. Setelah selesai, untuk selisihnya ini rumusnya absolut, buka kurung, nilai MG teorinya ini yang paling atas dikurang dengan MG percobaan. Setelah itu tutup kurung, enter. Setelah itu tinggal di scroll aja. Nah, ini udah menyesuaikan ya. Selanjutnya kesalahan relatif. Nah, ini rumusnya itu absolut. Ini rumusnya itu sama dengan absolut, buka kurung, selisihnya ini dibagi dengan MG teori yang atas ini ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, setelah itu di scroll ke bawah. Nah, ini udah benar ya. Nah, selanjutnya apabila ini belum dalam bentuk persen atau masih bentuk angka atau general, ini kita ubah aja ke percentage. Nah, maka didapat persentase seperti ini. Terus komanya kita ubah 4 angka di belakang koma. Yang ini ya. Nah, setelah selesai, ini bisa kita rapikan kembali si template-nya nih. Kita bold kembali outline pinggirnya, dan kita warnain lagi sesuai dengan warna awal gitu. Ini kita warnain ini sesuai dengan warna awal. Ini juga, dan ini juga. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan olah data tinggi metacentrum. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.